sada kale abe ine batale le le ule le le imbajado gale dule manale le 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 tu bi le le Di antara gugusan Kepulauan Sunda Kecil dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebutan Flores bermula pada awal abad ke-16 ketika pelaut Portugis Antonio de Abreu dalam pelayarannya ke timur mencari rempah-rempah melihat ujung timur pulau dan menyebutnya Cabo das Flores yang artinya semenanjung bunga. Flores adalah dunia yang hilang, sebuah gugusan pulau yang masih menyisakan kehidupan purba. Seperti kadal komodo atau Varanus komodoensis ini, binatang ini adalah sisa-sisa kadal purba. Dalam habitat aslinya, komodo hanya ada di Flores bagian barat dan pulau-pulau di dekatnya, yaitu Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Keberadaan komodo yang hanya terdapat di Pulau Flores Barat, Rinca dan Pulau Komodo berkaitan dengan proses pembentukan Pulau Flores itu sendiri. Secara geologi, Pulau Flores adalah pulau soliter yang umurnya jauh lebih muda daripada pulau-pulau di sekitarnya, seperti Pulau Sumba dan Pulau Timor. Sekitar 30 juta tahun lalu, gugusan Kepulauan Nusantara belum selengkap saat ini. Pulau Flores belum ada. Busur Kepulauan Sunda adalah Sumatera, Jawa, Bali, dan Lombok. Gugusan Pulau-Pulau Maluku, separuh bagian timur dari Sulawesi, Papua, dan Timor masih berada jauh terpisah dari Kepulauan Sunda 2000 km di tenggara Sumbawa. Bersama kontinen Australia, gugusan pulau-pulau tersebut bergerak ke utara mendekati Kepulauan Sunda. Sekitar 10 juta tahun lalu, Papua, Maluku terus mendesak ke utara dan membentuk busur tektonik yang melengkung ke arah Sulawesi. Bersamaan itu pula, Pulau Sumba mulai tergeser lebih ke selatan. Di posisi yang ditinggalkan Sumba, daratan bawah laut terangkat oleh proses tektonik dan magmatik hingga muncul ke permukaan. Deretan gunung api pun mulai terbentuk. Namun gunung api generasi pertama itu saat ini sudah tidak ada lagi yang aktif. Di Sungai Waimulu, sekitar 8 km di utara kota Ruteng, Manggarai, terdapat endapan batu gamping yang pada masa lalu berasal dari dasar laut. Batu gamping yang nampak di Sungai Waimulu adalah batuan tertua di Flores. Sekitar 30 juta tahun lalu, perlapisan batu gamping inilah yang pertama-tama nampak ketika dasar laut terangkat ke atas dan mulai membentuk Pulau Flores. Dengan munculnya aktivitas vulkanik atau magmatik, perlapisan batu gamping ini hampir seluruh Flores tertutup oleh endapan letusan gunung api, hingga yang masih nampak hanya dasar Sungai Waimulu ini. Setengah Pulau Flores bagian barat, termasuk Pulau Komodo dan Rinca, muncul lebih dahulu, dan kemudian terhubung dengan separuhnya lagi yang muncul berikutnya. Dan demikianlah, lahir Flores di sebelah timur Sumbawa, di tempat yang semula ditempati Pulau Sumba. Sebuah pulau yang terbentuk oleh proses yang khas dan yang kemudian di atasnya juga berevolusi kadal komodo yang khas pula. Bumi Flores juga menyimpan jejak kehidupan manusia purba yang berguna bagi ilmu pengetahuan. Tidak jauh dari endapan batu gamping di Sungai Waimulu, terdapat sebuah gua yang bernama Liang Bua. Pada bulan September 2003, sebuah tim ahli gabungan Indonesia-Australia di gua ini menemukan fosil manusia kerdil Homo floresiensis atau manusia Flores. Dan penelitian terus dikembangkan untuk membuka tabir evolusi manusia dari masa silam. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penemuan kita sebelumnya, yaitu tentang penemuan Homo floresiensis. Kita berharap pada penelitian kali ini ada bagian lain yang bisa kita temukan yang bisa kita manfaatkan untuk sampel DNA.
Di samping itu juga kita akan melengkapi untuk tinggalan-tinggalan tentang flora pada masa lalu melalui penelitian polen. Diharapkan nanti kita bisa mendapatkan informasi polen dari lapisan paling atas sampai lapisan paling bawah. Para ahli masih terus melakukan penelitian mengenai manusia Flores purba. Tetapi yang pasti, orang Flores saat ini adalah percampuran dari ras Melayu, Melanesia, dan Portugis. Keadaan geografi yang ekstrim, di mana mereka tinggal di antara gunung-gunung dan lembah yang terjal, membuat komunikasi antara kelompok masyarakat di masa lalu tidaklah lancar, sehingga budaya dan bahasa mereka berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lainnya. Tradisi dari era megalitikum pun masih bertahan sampai saat ini dalam bentuk ritual adat. Budaya megalitik seperti ini selalu berada di dekat gunung api. Demikian juga masyarakat suku Liu yang tinggal di sekitar gunung Kelimutu. Berbagai upacara dilakukan sebagai persembahan bagi penguasa langit dan bumi. Abe, latino olegare, anak ambu, bapak meumi ina, abe, makama tahu laka Kelimutu. Di setiap kampung suku Liu, terdapat sebuah pelataran yang dikeramatkan. Pelataran ini disebut Kanga. Kanga didirikan dengan dinding dari susunan batu dan berbentuk lingkaran. Semua kegiatan dan di Kanga ini pula lah Gawi diadakan. Gawi adalah sebuah tarian yang selalu diadakan pada setiap upacara adat. Ada sebuah legenda yang beredar di antara masyarakat Liu di sekitar gunung Kelimutu. Dahulu kala, adalah seorang sakti dan berkuasa bernama Konde yang baru selesai membuat Kanga. Untuk meresmikan Kanganya itu, ia mengundang orang-orang kampung Dondo untuk gawi. Di antara orang yang datang, ada perempuan jelita bernama Mota. Karena kecantikannya, Konde mengambilnya sebagai istri, meskipun Mota sudah bersuami. Numba, suami Mota, mendengar kabar bahwa Mota telah diperistri Konde, datang untuk mengambil istrinya kembali. Tetapi dia tidak bisa masuk karena jalan masuk dijaga para pengawal Konde. Untunglah, di kebun dekat Kanga ada sebuah kandang babi. Dengan tanpa diketahui penjaga, Numba berhasil masuk kandang babi. Ketika gawi bertambah ramai, hentakan kaki para penari membuat debu mengepul menyelimuti Kanga. Dengan pertolongan asap debu itu, Numba dapat menemukan dan mengajak istrinya pergi tanpa diketahui orang. Usai pesta, Konde sangat marah mengetahui Mota telah hilang. Konde menyangka hilangnya Mota adalah karena persekongkolan orang-orang Dondo. Untuk membalaskan sakit hatinya, Konde mengkandangkan seekor babi di kebun yang ada di bukit di atas kampung Dondo dan tidak memberi babi itu makan selama 7 hari. Pada hari ke-8, diberi makan dedak kering tanpa air hingga babi itu tersedak dan sakit parah. Dalam keadaan sekarat, babi itu memohon kepada penguasa langit agar diberi air yang melimpah. Maka turunlah hujan deras selama beberapa hari, sehingga bukit menjadi longsor dan menimpa kampung Dondo. Melalui seorang atanipi atau juru mimpi, orang-orang Dondo tahu bahwa Konde adalah penyebab terjadinya bencana itu. Dan atas saran atanipi pula, diutuslah 3 orang untuk mencari garam dan kapur di pantai. Garam dan kapur yang telah dimasukkan dalam 3 tabung bambu itu kemudian dibawa ke tempat Konde dan ditaburkan di 3 tempat berbeda. Beberapa lama setelah itu, di ketiga tempat tersebut terjadi letusan hebat yang menghancurkan semuanya. Di bekas letusan itu muncullah 3 danau dengan warna air yang berbeda. Dan lahirlah Kelimutu. Dalam dunia ilmu pengetahuan, danau warna yang ada di puncak Gunung Kelimutu ini adalah Danau Kawah Gunung Api. Gunung Api Kelimutu mempunyai 3 buah danau kawah yang berbeda-beda warnanya. Kawah Tivu Atapolo mempunyai warna merah hati ayam. Tivu Nuo Murikofai berwarna hijau muda.
dan kawah Tivu atau Mbupu berwarna hitam. Di belakang saya ini kawah 1, kawah Tivu atau Polo. Dan kawah ini menurut kepercayaan masyarakat setempat, kalau yang meninggal orang-orang yang punya ilmu hitam, maka arwahnya nanti akan datang beristirahat di kawah atau Polo ini. Di seberang sana kawah Nuwamuri Ko'ofai, menurut kepercayaan setempat, arwah muda-mudi yang meninggal beristirahat di kawah Nuwamuri Ko'ofai. Masyarakat suku Lio sangat menghormati Gunung Kelimutu. Batu-batu keramat ini diambil dari Gunung Kelimutu. Dan dalam ilmu pengetahuan, batu-batu ini adalah batuan produk gunung api. Flores memiliki banyak gunung api, 11 diantaranya aktif, sebuah pulau yang padat oleh gunung api. Deretan gunung api Flores yang masih aktif sampai saat ini terbentuk sekitar 1-4 juta tahun silam dan merupakan generasi kedua pembentukan gunung api Flores. Beberapa dari gunung api tersebut telah meletus besar hingga membentuk kaldera. Salah satu di antaranya adalah kaldera Socoria yang mengelilingi Gunung Kelimutu. Kaldera Socoria berdiameter sekitar 20 km. Oleh terbentuknya kaldera, batuan beku intrusi yang sebelumnya berada di bawah permukaan tersingkap dan nampak di permukaan. Batuan keras ini pada 4 juta tahun yang lalu adalah magma yang berusaha menerobos ke atas, namun terhenti sebelum mencapai permukaan. Di dalam kaldera Socoria terdapat 3 gunung api yang kemudian muncul, yaitu Kelimutu, Kelido, dan Kelibara. Gunung api di dalam kaldera itu muncul sekitar 1 hingga 2 juta tahun lalu. Saat ini hanya Kelimutu yang masih menunjukkan aktivitasnya. Kelimutu adalah salah satu gunung api aktif tipe A yang terdapat di Kabupaten Ende, yaitu kira-kira tengah perjalanan antara Ende dan Maumere. Gunung api Kelimutu adalah gunung api strato, yang artinya gunung api yang tersusun atas perulangan produk letusan berupa lava dan piroklastik seperti yang nampak pada dinding kawahnya. Letusan Kelimutu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu letusan freatik dan letusan magmatik. Letusan freatik terjadi karena adanya interaksi antara air danau dengan panasnya magma di kedalaman. Salah satu ciri endapan freatik adalah adanya lumpur dalam endapan ini. Selain lumpur, juga terdapat batu lainnya yang berasal dari hasil erupsi terdahulu yang terlontarkan kembali. Letusan magmatik adalah letusan yang murni karena magma yang keluar ke permukaan. Hasilnya nampak misalnya seperti endapan batuan lava Gunung Kelimutu ini. Magma panas yang mengalir keluar disebut aliran lava. Ketika aliran menyebar dan menjadi dingin, terbentuklah lapisan batuan lava. Di samping sisa letusan, di lereng Kelimutu terdapat fumarol yang mengeluarkan uap air panas dengan bau belerang, yaitu di Mutu Lo'o. Di lokasi terobosan gas ini, tanah dalam radius 30 meter panasnya mencapai sekitar 97 derajat Celcius. Gas vulkanik sebenarnya mempunyai suhu lebih tinggi lagi. Ketika gas panas dari magma di dalam gunung api menjalar melalui retakan-retakan di lereng gunung api, gas panas tersebut bertemu dengan air tanah dan memanaskannya sampai ke titik didih. Suhu air tanah yang mendidih tersebut kemudian memanaskan tanah-tanah di sekitarnya. Air tanah yang telah terpanaskan oleh gas vulkanik tersebut merembus keluar permukaan sebagai mata air panas.
Untuk mencapai kawah-kawah di puncak Kelimutu tidaklah sulit, karena kendaraan bisa sampai dekat dengan puncaknya. Salah satu dari 3 danau kawah Kelimutu adalah Tiwu Atambupu. Dilihat dari atas, danau ini tampak berwarna hitam. Masyarakat setempat percaya danau ini adalah tempat bersemayamnya arwah orang-orang tua yang meninggal. Dengan sedikit perjuangan, orang dapat mencapai air Danau Tiwu Atambupu ini. Danau Tiwu Atambupu merupakan danau yang paling tenang di kompleks Kelimutu. Tidak terdapat arus golakan di air kawahnya. Dilihat dari dekat, air danau ini cukup jernih, tidak terlihat berwarna hitam. Warna hitam yang tampak dari atas kemungkinan besar adalah warna semacam lumut yang ada di bebatuan di dasarnya, atau karena refleksi sinar. Meskipun terlihat jernih, tetapi air danau ini berbahaya bagi kesehatan, karena mempunyai pH sekitar 3,5, yang artinya air danau ini asam. Kawah lain di kompleks Kelimutu adalah Tiwu Atapolo dan Tiwu Nuamuriko Fai. Tiwu Atapolo mempunyai warna merah marun. Kawah ini berdampingan dengan Tiwu Nuamuri Kofai dan hanya dipisahkan dengan dinding pematang tipis. Sebelum ada 2 kawah berdampingan itu, semula terdapat 1 kawah besar, kawah timur, yang sisa dindingnya masih terlihat di sebelah utara kedua kawah tersebut. Di masa lalu, ketika kawah timur ini aktif, letusan Kelimutu kadang bersifat eksplosif. Endapan letusannya berupa endapan bahan jatuhan yang bisa dilihat pada singkapan-singkapan di sekitar Kelimutu. Sesudahnya, di kawah timur itu muncul 2 letusan di 2 lokasi berbeda yang berdekatan, dan terbentuklah 2 kawah yang berdampingan. Kawah Tiwu Atapolo sangat curam dan dalam, sehingga sangat berbahaya. Maka hampir tidak mungkin untuk mengambil sampel air kawah secara langsung. Untuk itu, diperlukan alat bantu guna melakukan sampling air kawah. Air kawah Tiwu Atapolo sangat asam, yaitu mempunyai pH 2,5. Kemungkinan besar, tingkat keasaman Tiwu Atapolo ini cukup tepat untuk terjadinya oksidasi senyawa besi, sehingga memberikan warna merah marun. Kawah Tiwu Nuamuri Kofai adalah kawah terbesar di kompleks Kelimutu. Tiwu Nuamuri dengan warna hijau muda sebagai ciri dari air kawah dengan keasaman ekstrim. Kawah ini juga merupakan kawah terdalam. Dasar kawah sekitar 127 meter dari permukaan air. Di permukaan, nampak pola sibakan arus turbulen air kawah yang tidak pernah berhenti, menandakan adanya proses keluarnya gas vulkanik dari dalam gunung api. Ketika aktivitas vulkaniknya meningkat sangat tinggi, air danau dapat tersemburkan ke atas. Kejadian ini pernah berlangsung pada tahun 1860-an dan dalam skala yang lebih kecil pada awal tahun 1938.
Untuk melakukan pengambilan sampel air kawah ini sangat sulit. Selain diperlukan keberanian, juga alat bantu untuk menuruni tebingnya. Itu pun belum dapat mencapai permukaan air kawah yang masih sekitar 30 meter di bawah tebing yang sangat curam. Air danau kawah ini mempunyai pH 0,5. Air kawah ini sangat asam, bahkan lebih asam dari agusur dan sangat korosif. Perlu dihindari untuk tidak mengenai kulit. Air kawah yang sangat asam ini menyebabkan kenampakan permukaan dinding kawah berbeda dengan dua danau kawah yang lainnya. Dan karena kadar belerang dan keasaman yang tinggi itu, di permukaannya terlihat endapan kuning butir-butir belerang hasil dari proses kimiawi. Dari warnanya dan adanya butir belerang merica, keadaan Tiwu Nuwamuri ini mirip dengan kawah Gunung Ijen di Jawa Timur. Sampel air ketiga Danau Kawah Kelimutu selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk diteliti lebih lanjut. Sampel yang telah kita ambil dari Danau Kawah Gunung Kelimutu, kemudian kita analisis di laboratorium. Dari hasil analisis di laboratorium menunjukkan bahwa komposisi kimia dari ketiga danau kawah tersebut berbeda. Air kawah Nuwamuri Kohvai yang berwarna hijau ini mempunyai unsur kimia yang paling tinggi dibanding dengan konsentrasi unsur-unsur yang ada di Atapolo dan di Atambupu. Sebagai contoh, konsentrasi belerang di Nuwamuri Kohvai sebesar 53.000, sedangkan di Atapolo sebesar 9.000 dan di Atambupu sebesar 1.000 mg per liter. Di balik kabut Gunung Kelimutu, tersimpan keajaiban kehidupan alam dan manusia. Telah ribuan tahun masyarakat Flores hidup bersama dengan alamnya. Mereka telah berkembang bersama alam. Alam telah memberikan segala kekayaannya. Dengan menghormati dan memeliharanya, alam akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi generasi di masa depan.